Pada saat itu, gue pergi ke arah Pulau Sumatera dari Pulau Kalimantan, yaitu dengan melewati Selat Sunda. Tujuan gue pergi ke Pulau Sumatera untuk melanjutkan perjalanan kita dari Danau Toba, sekaligus untuk memberikan sebuah kabar baik kepada Argani. Argani berada di sebuah tempat yang sangat aman, yaitu di kampung tempat gue berasal. Di hari itu, jarak pandang gue terganggu karena cuaca buruk. Seperti yang kalian lihat, hujan sangat deras dan ombak lautan yang dengan ganasnya mengguncang perahu kita. Akhirnya, gue putuskan untuk menepi di sebuah pulau terdekat. Yah, selamat datang di perjalanan 100 hari Minecraft. Kali ini, kita akan mencoba bertahan hidup di sebuah tempat yang masih menyimpan banyak misteri. Mampukah kita melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sumatera? Jadilah bagian dari perjalanan kita kali ini. Dan inilah bertahan hidup 100 hari di Gunung Krakatau. Setibanya di pulau dekat Gunung Krakatau, gue bergegas mencari sumber makanan karena persediaan makanan gue habis. Di sana gue melihat ada seekor ayam, teman-teman. Tapi gue mengambil kayu terlebih dahulu untuk perlengkapan senjata kita. Namun di saat membuat beberapa tools, ada zombie yang mengejar gue. Kemudian gue batalin niat buat berburu ayamnya. Gue pun pergi ke sebuah tempat yang agak jauh dari keberadaan kita tadi. Di sana gue baru bisa membuat tools dengan tenang. Kemudian gue mengambil beberapa batu yang ada di sana dan langsung mengupgrade tools yang kita punya. Baru aja masuk ke dalam hutan, gue udah diserang sama creeper dan satu bocil zombie. Karena muka mereka nyeremin, akhirnya gue lari untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, dari kejauhan gue melihat ada segerombolan domba. Gue mengkill mereka satu persatu. Ya, mumpung ini vibesnya masih Idul Adha gitu kan. Jadi lumayan deh tuh buat bakar-bakaran. Oh iya, dari bulu domba tadi gue juga membuat sebuah bed. Nah, tak jauh dari tempat tadi, gue melihat ada segerombolan hewan lainnya yang sedang berteduh. Di sana gue melihat ada tupai dan beberapa ekor burung. Dan ternyata di pulau ini juga ada rusanya, teman-teman. Di bawah derasnya hujan, gue pun membakar daging domba tadi untuk persediaan makanan kita. Kemudian gue coba taming salah satu dari burung yang ada di sana. Tapi nggak bisa, teman-teman. Mungkin mereka ini adalah satwa yang dilindungi. Ya udahlah ya. Semoga lestari terus ya kalian burung. Masih di sekitaran tempat tadi, gue pun nge-taming spesies burung lainnya untuk dijadikan teman berpetualang di tempat ini. Hitung-hitung, ya biar gak kesepian banget gitu kan. Pada malam harinya, dari kejauhan gue melihat air laut yang berkilauan. Momen itu membuat gue takjub dengan keindahannya. Walaupun bagi sebagian orang, pergi ke pulau Gunung Krakatau ini mengerikan, ternyata tersimpan keindahan di baliknya. Pada esok harinya, gue pun melanjutkan petualangan untuk menelusuri tempat ini lebih jauh. Ya, bersama Jono. Tujuan kita kali ini yaitu pergi ke arah puncak Gunung Krakatau. Nah, fun fact-nya buat kalian yang belum tahu nih teman-teman. Jadi, para ahli telah bersepakat bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu dulu menyatu. Mungkin kalian juga pernah dengar diceritakan sama nenek kalian atau sama orang tua kalian. Pemisahan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera diyakini adalah akibat gerakan lempeng bumi. Walaupun tak sedikit yang berpendapat bahwa letusan Gunung Krakatau sebagai penyebab pemisah antara dua pulau tersebut. Nah, pemisahan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera karena letusan Krakatau biasanya mengacu pada Pustaka Raja Purwa yang ditulis Pujangga Jawa, Ronggo Warsito pada tahun 1869. Dalam buku ini dikisahkan letusan Gunung Kapi yang belakangan diidentifikasi sebagai Gunung Krakatau menjadi penyebab pemisahan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Peristiwa ini disebutkan terjadi pada tahun 416 Masehi. Pada tanggal 27 Agustus 1883 atau lebih tepatnya pada jam 10 pagi, Gunung Krakatau meletus dahsyat selama 20 jam 56 menit. Ledakan terbesar terjadi 4 kali, teman-teman, di mana gemuruhnya terdengar hingga Australia yang berjarak 4.500 km, seperti tertulis di sebuah buku yang berjudul Krakatoa, The Day the World Exploded, August 27 1883. Nah, sekitar 1300 tahun sebelumnya, Gunung Krakatau Purba juga meletus dahsyat, teman-teman. Dunia menjadi gelap akibat letusan Krakatau kuno ini. Suhu udara di Khatulistiwa juga dilaporkan turun hingga 10 Celcius.
Terlalu banyaknya material yang dimuntahkan membuat tubuh gunung tersebut ambruk, menghasilkan kaldera 40 km kali 60 km teman-teman, dan membentuk Selat Sunda, sehingga memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman, sejarah dari Gunung Krakatau ini. Tapi kalau misalkan gue ada salah informasi, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Karena di sini itu kita belajar bareng teman-teman. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, akhirnya gue tiba juga di puncak Gunung Krakatau itu. Ya, gue nggak bisa lama-lama berada di sana dikarenakan hawa panas dari kolam lavanya teman-teman. Ya, pada akhirnya gue dan Jono pun turun kembali ke bawah. Setibanya di tepi laut, matahari pun sudah tenggelam. Gua memutuskan untuk beristirahat pada hari itu. Keesokan hari tiba, dari kejauhan gue melihat banyak komplotan ikan yang sedang berenang. Jadi gue mancing aja tuh teman-teman untuk mendapatkan ikan sebagai persediaan makanan kita yang telah habis. Oke, kembali lagi ke petualangan kita. Nah, besok harinya itu gue kembali melanjutkan perjalanan setelah puas melihat puncak Gunung Krakatau kemarin. Entah kenapa setiap kali gue pulang ke Pulau Sumatera, ada rasa ingin tahu gitu teman-teman untuk pergi ke sana. Ternyata rasa penasaran itu terjawab di petualangan kita kali ini. Ya, kalau di real life sih kayaknya pasti bakalan lebih seru deh. Di tengah perjalanan gue melihat ada tumbuhan tomat. Jadi gue petik aja untuk disimpan bibitnya. Siapa tahu nanti bisa kita tanam. Oh iya guys, di hari itu gue berencana untuk meninggalkan Pulau Gunung Krakatau ini dan kembali melanjutkan perjalanan ke arah anak Gunung Krakatau. Karena nanggung banget gitu kan rasanya kalau kita cuma mengeksplor tempat ini aja. Ya, gue pun memutuskan untuk berpisah dengan Jono. Kenapa ditinggal bang Jononya? Ya, karena kalau kita bawa dia mengarungi Selat Sunda, bakalan bahaya banget teman-teman. Lagi pula ya di sini tuh kan habitat dia gitu kan. Sekalian biar dia bisa hidup dengan tentram di sini. Soalnya tadi gue sempat lihat ada burung cantik lainnya yang satu spesies sama kayak dia. Ya mudah-mudahan dia hidup dengan tenang lah ya di sini ya teman-teman ya. Terima kasih ya Jono udah mau nemenin. See you next time. Dadah. Setelah mengarungi Selat Sunda semalaman, akhirnya dari kejauhan gue melihat anak Gunung Krakatau. Jadi letak dari anak Gunung Krakatau ini dari Gunung Krakatau kemarin tak begitu jauh teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih petanya kalau kita lihat dari atas teman-teman. Jadi anak Gunung Krakatau itu tuh muncul pada tahun 1927 dari kawasan kaldera Purba Krakatau. Anak Krakatau semakin bertambah tingginya karena kalderanya itu masih aktif. Nah, sebelum terbentuk menjadi anak Krakatau, Gunung Krakatau pernah 2 kali meletus dengan dahsyat. Setibanya di tepian pulau Gunung Anak Krakatau itu, gue coba untuk melihatnya dari bawah sini teman-teman. Dan entah kenapa perasaan gue nggak enak teman-teman. Soalnya di saat itu suasana sekitar berubah menjadi berkabut, yang membuat gue sempat kehilangan arah untuk keluar dari hutan yang ada di sana. Ketika berusaha mencari jalan keluar, dari jauh gue melihat ada satu sosok yang menyeramkan. Sepertinya dia sedang melakukan sesuatu. Asli merinding banget gue ngeliatnya. Gue pun berusaha lari dari sana, tapi sepertinya ada sebuah energi yang menarik gue teman-teman. Sumpah, ini kenapa berkabut kayak gini deh? Ada apa ya di atas sana? Gimana jalan keluarnya ini? Wih, apa itu? Aduh, kabur. Apa itu teman-teman? Wih, enggak. Kita harus pergi teman-teman. Apa itu makhluk? Apa itu? Ayo. Di mana ini jalan keluarnya? Sumpah. Di mana ini? Enggak, kita harus keluar dari kabut ini. Kepala gue terasa pusing teman-teman. Dia ngejar kita nggak ya? Wah, sumpah kaget banget gue ngeliat makhluk itu. Apa itu tadi? Hampir aja. Untung aja gue masih bisa selamat. Akhirnya gue menemukan jalan keluar dari kabut itu. Sepertinya ada sesuatu yang gak beres di pulau ini.
Akhirnya gue coba bertahan di tempat itu sampai kita menemukan sebuah jawaban. Karena hari sudah larut, gue pun bermalam di sana. Esok paginya banyak sekali ikan yang pergi ke tepian laut, teman-teman. Hal ini bisa menjadi tanda dari alam. Sepertinya ada sesuatu dahsyat yang akan terjadi. Tapi apapun itu, di sana gue berusaha untuk tetap bertahan. Tadinya sih gue cuma berniat singgah aja gitu kan. Tapi karena mengalami kejadian kemarin, gue jadi bertanya-tanya gitu. Ada apa ya? Dan akhirnya gue memilih untuk menetap di pulau tersebut. Singkat cerita, gue menemukan sebuah tempat yang cocok untuk membuat tempat tinggal. Jadi gue pergi ke dalam hutan untuk mengambil beberapa kayu di sana. Lalu gue pun kembali ke lokasi tadi dan mulai membuat rumah sementara. Oh, the lilac snow drifting down so soft and slow outside my window. I watch it go. Oh, the lilac snow. And though the world may seem so still, it's coming in a distant chill. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, akhirnya rumahnya pun jadi. Lumayan lah ya teman-teman untuk tempat berlindung sementara. Dan pada sore harinya, gue mencari beberapa ikan untuk dijadikan persediaan makanan. Besok harinya, gue pergi mencari kayu oak untuk membuat penadah air, teman-teman. Ya, karena kita mau menanam bibit tomat yang waktu itu gue temukan. Nah, penadah air ini akan kita gunakan untuk menyiram tanah agar tomatnya itu tumbuh dengan subur. Dikarenakan tumbuhan tomat ini nggak bisa tumbuh di sembarangan tempat. Oleh karena itu, gue juga membuat tanah khusus untuk menanamnya, agar tomatnya itu bisa kita tanam. Nah, kalau begini, paling enggak kita punya pasokan makanan lainnya selain ikan. Ya, hitung-hitung makan tomat jadi sehat ya teman-teman ya. Kebetulan ketika menanam benih tomat pertama, gue ada 2 tulang. Jadi gue bikin bone meal untuk mempercepat pertumbuhannya. Jadi nambah deh tuh teman-teman benih dari tomat yang kita punya. Setelah bertani tadi, gue pergi ke arah lautan untuk mencari ikan. Kalau nungguin tomatnya kan lumayan lama teman-teman. Jadi mau gak mau ya kita makan ikan dulu gitu kan. Walaupun di hari itu juga turun hujan yang sangat deras, tapi tak mengurangi rasa semangat gue untuk mencari ikan pada hari itu. Ya gak ada pilihan gitu kan, daripada kita mati kelaparan di pulau ini. Lagi pula tenang aja guys, gue cari ikannya itu nggak begitu jauh kok dari rumah kita. Nah singkat cerita, setelah mendapatkan ikan yang cukup, gue kembali pulang dan membakar semua ikan yang gue dapatkan. Dan pada malam itu, gue seperti mendengar sesuatu teman-teman. Dan gue pun membuat sebuah rencana untuk melanjutkan perjalanan. Akankah semua ini berlanjut